Pemirsa, pakar hukum tata negara Zainal Arifin Mokhtar berpendapat kesaksian para menteri di sidang MK akan mempengaruhi keputusan hakim soal pembuktian kecurangan terstruktur, sistematis, dan juga masif. Jika pengakuan menteri ditafsirkan sebagai sebuah tekanan atau perintah, bisa saja hakim akan memutuskan pemilu ulang atau mengubah hasil pilpres. Ini tanda tanya besar ya, Vena, sebenarnya ya. Betul sekali. Dan sejauh mana pemikiran ini bisa menemui realitanya? Telah bergabung bersama kami pemirsa pakar hukum tata negara Denny Indrayana, dan juga sebetulnya kami masih terus mencoba menghubungi, nampaknya ini juga sudah tersambung bersama kami, yakni ahli dari tim Prabowo Gibran, ada Prof. Andi Muhammad Asrun. Selamat petang Bapak-bapak. Selamat petang. Selamat petang, selamat sore. Baik, mungkin pertama kita ke Bang Denny terlebih dahulu. Bang Denny, ini berdasarkan berangkat dari pernyataan Zainal Arifin Mokhtar. Pendapat Anda seperti apa, Bang? Ya, memang seharusnya fokus persidangan di Mahkamah Konstitusi itu jangan lagi berkutat soal paradigma kuantitatif kualitatif ya. Itu sudah 2004 sampai sekarang masih di situ-situ saja. Yang sebenarnya terjadi dalam pilpres-pilpres sebelumnya itu bukan MK memilih kuantitatif atau kualitatif, karena sebenarnya MK memadukan kedua-duanya ya. Kuantitatifnya angka dilihat, kualitatifnya proses juga dilihat. Misalnya ada pertanyaan Hakim yang mulia Saldi Isra ke ahli, apakah di 2019 pada saat menyoal posisi calon wakil presiden Kiai Haji Ma'ruf Amin terkait dengan posisinya masih di BUMN itu kuantitatif atau kualitatif? Itu kan kualitatif begitu, dan itu dijawab oleh MK. Nah, memang yang lebih krusial dan lebih problematik dalam sengketa pilpres kita itu adalah pembuktiannya. Bahwasanya selama ini banyak dalil-dalil pemohon itu tidak bisa dibuktikan, itulah persoalannya. Karena beban pembuktian sengketa pilpres itu tidak sama dengan pidana dan perdata. Masing-masing hanya punya waktu 1 hari, ya kan, untuk menghadirkan saksi dan ahli, untuk membuktikan dalil-dalil yang mencakup lokus deliktinya itu satu Indonesia dari Bang Sabang Denny, sampai Merauke. Bang Denny Indrayana, Bang Denny berharap bukan sekedar ranah untuk kuantitatif maupun kualitatif di MK, tapi ketika ada pernyataan menteri, mampukah pernyataan menteri ini mengubah peta persidangan yang terjadi, Bang Denny Indrayana? Tergantung ya, yang akan dibuktikan itu kan salah satunya adalah dalil yang dibawa oleh pemohon baik 01 maupun 03. Kalau terkait dengan 4 menteri ini kan kelihatannya akan sangat related, berhubungan dengan bantuan sosial, bansos. Dan kalau kemudian itu yang disoal, tergantung apakah nanti cara hakim untuk menggali, mengajukan pertanyaan, dan jawaban yang diberikan itu akan membuka apakah memang ada persoalan-persoalan yang melanggar prinsip-prinsip kepemiluan yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Karena itu inti masalahnya. Di Mahkamah Konstitusi itu kita tidak boleh membatasi hanya pada persoalan berapa angka suara, tapi bagaimana suara diperoleh. Jadi angka bisa tinggi, tetapi kalau cara mendapatkannya dengan cara-cara yang melanggar konstitusi, melanggar prinsip luber, jujur, dan adil, itu pun problematik begitu. Dengan cara-cara yang tidak diperkenankan atau tidak diizinkan oleh konstitusi. Nah, apakah kehadiran 4 menteri besok itu akan mempengaruhi putusan? Ya tentu saja tergantung dengan kualitas keterangan yang akan besok disampaikan oleh para menteri. Dan tentu saja kalau terkait dengan bantuan sosial, apakah itu punya dampak elektoral? Artinya bukan hanya angka sebenarnya, tapi juga dampak kualitatifnya. Misalnya begini, apakah tidak hanya apakah dia berdampak elektoral secara angka, tapi apakah ada pelanggaran-pelanggaran yang menyebabkan ada yang disebut dengan politisasi atau personalisasi bansos,
yang menguntungkan salah satu pasangan calon. Baik Bang Denny, sekarang kita menuju ke Prof. Asrun. Prof, ini bagaimana dari pandangan Anda sendiri mengenai kesaksian menteri ini, apakah nanti bisa mengubah hasil dari Hakim Konstitusi? Yang jelas dia ini dengar juga nih, bahwa keterangan menteri besok itu kapasitasnya adalah yang disebut sebagai informandum, memberi keterangan. Karena itu besok menterinya nggak disumpah. Jadi MK membutuhkan keterangan teknis, bukan pembuktian dalil. Nah, kalau pembuktian dalil itu Hakim MK berpihak namanya. Nggak bisa. Saya punya keyakinan Hakim MK akan menggali keterangan teknis. Ya, misalnya kapan disalurkan, ya kan? Kemudian bagaimana proses pembuatan anggarannya, ya, siapa kementerian mana yang bertanggung jawab. Itu semua hal-hal yang teknis. Kalau misalnya kita asumsikan, yang berasumsi, berandai-andai, bahwa besok sidang itu keterangan menteri akan, katakan membuka perspektif dari segi dalil-dalil permohonan, itu mimpi besar itu. Oke. Tidak akan terjadi. Ya, karena yang di MK itu, Hakim MK, meminta keterangan para menteri itu, 4 menteri ini, dalam rangka persoalan teknis, ya, bagaimana penyaluran, kapan dibuat, karena kan ada juga persoalan seolah-olah ini disalurkan Januari Februari karena dekat dengan pemilu, padahal enggak seperti itu. Karena sebenarnya, ya kan, karena ada persoalan teknis, makanya harus dikaji. Prof. Andi Asrun. Dan bukan berarti, bukan berarti besok keterangan menteri akan membuat paslon 01, paslon 02 menang. Nah, seperti itu cara berpikirnya. Ya, saya melihat ini adalah perspektif teknis. Ya, saya sangat yakin karena saya punya pengalaman sebagai asisten hakim di MK. Kita juga mengundang orang, tapi tidak terbuka seperti sekarang ini. Ya kan, ini harus terbuka karena untuk transparansi. Saya tidak MK yang mengatakan, oh pantas saja nih permohonan ditolak karena MK-nya konspirasi, kong kali kong, macam-macam. Ini dibuka. Prof. Andi Tapi Asrun. sekali lagi, Prof. Andi. persoalan teknis. Ya, Tapi gimana? seingat kami Prof. Andi, kemarin itu dalil pemohon menyatakan ingin mengejar target, sasarannya adalah pembuktian. Apakah ada instruksi, Mimpi besar itu, mimpi besar. ada tekanan dari eksekutif kepada para menteri ini sehingga berkorelasi, punya relevansi sama penyaluran bansos. Itu yang disasar Nggak mereka. usah berpikir seperti itu, ya. Ini kan persoalan ketidakmampuan membuktikan dalil. Dan jangan lupa, saya ini pengalaman bekerja di MK, berperkara di MK selama 20 tahun, punya pengalaman. Jadi sebetulnya pembuktian ini kan penting. Bagaimana kesalahan penghitungan suara? Kenapa tidak dibuktikan? Karena memang dari hasil rapat-rapat pleno di KPU nggak ada masalah. Kalau ada masalah sudah berhenti di tengah jalan ini, ya nggak main-main loh. Ya kan, misalnya protes, kok suara menghitungnya begitu, ada cacat tipek dan sebagainya, ya nggak sama dengan di plano. Itu pasti akan seperti itu. Tapi ternyata dari awal sampai akhir rapat pleno di KPU yang dihadiri oleh masing-masing calon, nggak ada masalah. Jadi kemudian mau dialihkan persoalan isu yang non-elektoral, ya, yang sifatnya politis, semua ini spekulatif. Tapi sekali lagi, kita tunggu besok, kita lihat. Baik. Tapi keyakinan saya, ya, ini persoalan teknis saja, kayak gitu kira-kira. Ya. Baik, kita tunggu besok. Tapi mungkin Bang Denny, ini akankah ada kejutan dalam pemeriksaan 4 menteri besok? Mungkin dijawab nanti usai jeda. Kami tahan terlebih dahulu, pemirsa. Kabar Petang akan kembali saat lagi untuk Anda. Anda kembali menyaksikan Kabar Petang, pemirsa. Kembali ke Bang Denny. Bang Denny, pertanyaan menggantung tadi. Apakah nanti besok dalam pemeriksaan menteri ada kejutan yang bisa terjadi? Karena kalau kita lihat nih, Mahkamah Konstitusi sedang berupaya untuk mengembalikan marwahnya. Kemungkinan yang bisa terjadi ini apa, Bang? Apakah pemilu ulang? Atau ada hal lain yang bisa terjadi? Sebelum pertanyaannya seperti itu, kita lihat kualitas bobot daripada keterangan daripada para menteri yang besok hadir, ya. Jadi tidak mungkin Mahkamah menghadirkan pejabat pada level anggota kabinet. Artinya satu level di bawah presiden dan wakil presiden kalau itu tidak penting. Dan di bawah sorotan tatapan sejarah rakyat Indonesia melihat, kita menyimak dalam beberapa hari ini secara langsung peradilan di persidangan di Mahkamah Konstitusi. Jadi seteknis apapun dia punya
beban pembuktian. Jangan lupa hari Senin sampai besok ini hari Jumat itu adalah masa-masa pembuktian dari para pihak, dan mahkamah sengaja mengalokasikan waktu besok untuk para menteri. Tentu bukan hal yang simple, bukan hal yang sederhana. Jangan dianggap hanya persoalan-persoalan kecil, teknis. Ini sangat substantif bagi mahkamah untuk menjawab dan merumuskan putusan atas dalil-dalil permohonan dan sanggahan-sanggahan yang dilakukan oleh para pihak, termasuk termohon, pihak terkait, dan lain-lain. Bagaimana prosedur penyaluran bantuan sosial, apakah waktu yang berdempetan, berhimpitan dengan masa Pilpres itu satu hal yang wajar, ataukah ada memang faktor electoral fraud, kecurangan di sana. Bagaimana, apakah anggarannya memang sesuai dengan alokasi yang disetujui dengan DPR, ataukah memang ada anggaran-anggaran lain di luar persetujuan dari kementerian, lembaga yang kemudian dialokasikan, dipindahkan, dan seterusnya. Termasuk apakah memang pemberian itu kepada pihak-pihak yang memang berhak, atau misalnya ada pendapat, ada argumen, ada argumentasi yang mengatakan itu diberikan kepada daerah-daerah yang tujuannya elektoral menguntungkan pasangan calon. Semua itu kan bukan hal-hal teknis, tapi itu hal-hal yang substantif, dan kalau kemudian jawabannya tidak ada persoalan, maka permohonan 01 dan 03 akan ditolak. Tapi kalau ada persoalan dan muncul dalam persidangan besok, maka potensi permohonan 01 dan 03 bisa dikabulkan. Karena kalau benar, atau sebaliknya tidak benar, penyaluran itu ternyata ada maksud elektoralnya, disalahgunakan anggarannya, maka memang menjadi tidak fair dari kacamata keadilan pemilu. Lagi-lagi ini akan terjawab besok dalam persidangan. Itu pentingnya sejarah akan mencatat, karena dalam sependek ingatan saya belum pernah ya ada pejabat pada level kementerian itu diundang dalam sidang Mahkamah Konstitusi untuk sengketa Pilpres. Pernah ada pemikiran untuk mengundang Mendagri, tapi seingat saya tidak terjadi. Jadi ini dalam ingatan saya ini sejarah baru ya, 4 menteri pada level Menko 2 itu kemudian diundang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan mahkamah. Dan memang mahkamah memberikan garis tegas ya, bahwa yang mengajukan pertanyaan hanya mereka, itu untuk menegaskan bahwa ini adalah bagian daripada independensi, prinsip independence of the judiciary dari mahkamah, untuk tidak bisa diintervensi oleh siapapun, termasuk permohonan pemohon yang secara resmi meminta tapi mereka katakan ditolak. Pada sisi yang lain, dipanggilnya para menteri ini yang sebenarnya sejalan dengan permohonan 01 dan 03 menunjukkan mahkamah juga melihat sisi kualitatif. Jadi lagi-lagi perdebatan kuantitatif dan kualitatif itu menurut saya disudahi saja. Semua kemudian mencari keadilan Pilpres, mencari electoral justice-nya dijawab dengan membuktikan masing-masing dalil dengan sungguh-sungguh gitu, karena waktu pembuktiannya sangat pendek, masing-masing hanya 1 hari, sehingga tidak mungkin hanya dengan pendekatan kuantitatif saja, tidak, apalagi dengan selisih suara 50 juta, tidak mungkin. Kami punya satu sengketa pileg yang selisihnya hanya beberapa ribu. Itu mengumpulkan hasil dibandingkan saja butuh waktu berminggu-minggu. Ini selisihnya 50 juta, tidak mungkin kalau hanya kuantitatif dengan hanya selisih suara. Tentu memerlukan pendekatan-pendekatan yang lebih substantif, pendekatan-pendekatan mahkamah sebagai the guardian of the constitution, bukan calculational court, bukan peradilan hitung berhitung. Dan inilah yang kemudian kelihatannya ingin ditegaskan lagi oleh Mahkamah Konstitusi lewat pemanggilan para menteri ini. Pada sisi yang lain, hari ini ada permintaan dari para civil society ya, yang diajukan ke mahkamah untuk juga mempertimbangkan, bahkan memanggil Presiden Joko Widodo sendiri, karena memang dalam pandangan pendapat saya salah satu persoalan ini dari Bang Denny ditahan dulu, Prof. Adi Asri, silakan. Prof. Adi Asri, cawe-cawe Presiden Jokowi itu nggak bisa mengirim surat, mendikte mahkamah bekerja. Menurut saya kalau kita melihat kalau memang mahkamah ingin melihat apakah ada persoalan dengan bantuan sosial, maka yang bisa menjawab isu itu Bapak kita bergantian bicaranya. Presiden Joko Widodo
Mohon maaf bisa ditahan sejenak. Prof. Andi Asrun, silakan Prof. Andi Asrun. Sekarang giliran Prof. Andi Asrun. Substantif, policy, Bang Denny, dan kebijakan, tentu saja tanggung jawab Bapak-bapak kita secara bergiliran bicara di layar agar pemirsa bisa mendengar secara jelas. Prof. Andi Asrun, bagian mana yang Anda maksud tadi intervensi? Untuk tujuan politik. Gimana? Silakan Prof. Andi Asrun. Jadi kalau menurut saya akademisi itu tidak boleh misalnya mendesak pengadilan tuh, pengadilan harus begini. Kenapa nggak menjadi tim sukses saya sekalian, ya kan? Jadi ini saya tahu, kita ngerti lah akademisi itu, dia berada di pihak politik yang mana, ya kan? Genre politik yang mana. Jadi itu mau kosong itu, saya ngerti kok, saya paham. Saya ini kenal dengan guru besar di UI, di Gajah Mada. Ini orang-orang punya aliran politik yang setara dengan 01, 03, ya kan? Dan itu perjuangan politik. Jadi kalau mau berjuang secara politik, datang ke mahkamah, minta sebagai saksi ahli. Bicara, jangan sama akademisi yang seperti membawa institusi. Saya juga mengajar kita sedang bicara substansi atau pribadi-pribadi di salah itu. Tolong di seperti moderasi. kita waktu acara dulu ya. Pribadi-pribadi ya nggak perlu di sini. Natalis, habis dari Natalis, orang disuruh kumpul protes. Itu nggak benar. Kalau mau protes itu di bundaran UI. Kita masuk ke Jadi substansi Prof. Andi Asrun. Jadi Prof. Saya lagi substansinya, besok kita dengar, ya kan? Besok kita dengar. Jangan berasumsi dengan mahkamah mendengar, mahkamah akan mengabulkan putusan ini. Itu asumsi yang menurut saya Prof, prematur tapi, ya, Prof, dan kemudian nggak bisa begitu. Prof, tapi tim 02 ini merasa ada kekhawatiran nggak dengan dipanggilnya 4 menteri ini? Atau sebetulnya meyakini bahwa dalil dari 01, 03 bisa terbantahkan? Ya. Saya tidak bisa bicara karena saya tidak dalam struktur tim 02. Tapi kalau saya lihat, ini persoalan mekanisme yang rasional aja. Ya kan, didatang, dia pengen tahu. Supaya ketika mahkamah mengambil putusan, mahkamah bisa bicara, ini bansos ini terdiri dari ini, proses begini, kenapa dilakukan bulan Januari, Februari. Kira-kira itu aja, nggak kurang. Bukan berarti memanggil menteri kemudian untuk membuktikan dalil, apa kualitatif. Berpikirnya tidak seperti itu ya. Jadi saya kira, saya menghormati betul ya keputusan MK untuk memanggil menteri untuk mendengarkan. Menteri ini bukan saksi, tidak disumpah dia. Dia namanya ad informandum, memberi keterangan. Ya, jadi kalau saya pribadi sangat menghargai walaupun kita bertanya juga relevansinya apa. Tetapi daripada dituding mahkamah ini tidak memberikan jalan keadilan, lebih bagus mahkamah menghadirkan sekalian. Ya kan ada Bu Risma juga, pelaksana teknis, ada Menteri Keuangan. Catatan saya hargai ini. Baik, Bang Denny Indrayana, silakan Bang Denny Indrayana, karena durasi kita terbatas 1 menit, Bung Denny Indrayana. Singkat saja, Bang. Ya. Jadi memang tentu kita menghargai Mahkamah Konstitusi ya, karena memang dalil yang selalu disebut beban pembuktian ada pada pemohon itu urusan perdata. Ini adalah peradilan elektoral, peradilan pemilu. Dan bahwasannya kemudian mau disebut keterangan, mau disebut saksi, mau disebut ahli, yang jelas mahkamah melakukan pemeriksaan dalam tahap pembuktian. Jadi ini adalah proses yang penting, bukan hanya proses-proses teknis prosedural yang sering dijadikan dasar untuk mengalihkan ini atau mengarahkan hanya pada angka-angka. Kita sedang menggali keadilan pemilu, electoral justice yang sesungguhnya. Karena memang angka itu penting, menang itu penting, tapi bagaimana angka itu diperoleh dan apakah kemenangan itu dengan cara curang juga tidak boleh dibiarkan. Karena secara konstitusi, postulat sederhananya adalah yang curang tidak boleh menang. Oke, baik. Tentu nanti kita nantikan bagaimana jalannya persidangan untuk 4 menteri yang akan berlangsung besok. Terima kasih Bapak-Bapak atas waktunya. Bang Denny dan juga Prof. Asrun, selamat petang.